Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita bisa menjalankan Ramadan ini sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini satu rahmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, ayat yang tadi saya baca itu adalah ayat tentang sains yang dijelaskan Allah dalam Quran. Ada yang tanya pada saya, Ustadz, kita belajar sains atau IPA itu untuk apa sih? Cuma bikin mumet doang, cuma bikin susah, hitungannya banyak menghafal gitu. Emang ada maknanya, emang ada fungsinya besok gitu. Nah, jangan salah teman-teman sekalian. Allah memberikan kita ilmu itu. Allah katakan al-haqqu mir rabbikum, bahwa ilmu itu adalah segala hal yang hak dari sisi Allah gitu. Jadi segala kebaikan, segala yang kebenaran itu dari sisi Allah, maka itu ilmu. Fa insyaallah ketika kita bisa menangkapnya, Allah katakan tadi di ayat yang tadi awal saya baca, kita bisa menjadi hamba yang ulil albab. Siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia yang bisa mengingat Allah, yang senantiasa mengingat Allah tatkala dia berdiri, berbaring, duduk, dan di tempat manapun dia pasti mengingat Allah. Dan di sini dia kemudian menangkap tanda-tanda alam dan mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Dia menyucikan Allah, dia mengagungkan Allah. Nah, jadi ilmu itu hasilnya adalah bentuk pengagungan pada Allah. Dan di sains itu, di IPA itu, kita belajar bagaimana alam itu bekerja. Jadi ayat-ayat itu bisa ayat Quran, bisa ayat alam semesta. Nah, di ayat alam semesta ini Allah memberikan ayatnya untuk kita pelajari, untuk kita tangkap, sehingga apa? Sehingga iman kita bertambah, sehingga ketakwaan kita bertambah. Nah, kali ini coba saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah hikmah, menceritakan sebuah hikmah, cerita hikmah yang terdapat dalam sebuah unsur, sebuah zat yang ada di bumi kita, yaitu berlian. Kenapa kok kita belajar dari berlian, dari makhluk hidup, makhluk yang mati ini? Karena kita ini sebagai seorang muslim harus belajar dari semua hal, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Allah mengatakan wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya dalam binatang ternak kalian itu terdapat ibrah, pelajaran. Maka binatang ternak saja kita ambil pelajaran, apalagi yang lain-lainnya. Nah, termasuk satu benda yang banyak orang melihatnya sebagai benda yang sangat berharga, yaitu apa? Berlian atau intan. Nah, kita belajar coba dari intan. Intan itu, teman-teman sekalian, adalah suatu benda perhiasan yang dia tercipta di kedalaman 140 km lebih dari permukaan bumi. Dia tercipta karena mengalami tekanan yang sangat tinggi, sekitar 50 kilo bar. Ini setara dengan kalau teman-teman itu di kedalaman palung Mariana paling dasar itu dikalikan 50 kali lipat. Jadi sangat tertekan sekali zat intannya. Nah, intan ini dari karbon murni. Nah, kemudian tidak hanya itu, intan ini terbentuk dalam kondisi yang sangat panas, 1000 derajat Celcius. Bayangkan ya, kita menyentuh air saja di 100 derajat, atau ketika menguap ya, dia air menguap sudah kepanasan, apalagi dalam kondisi 1000 derajat Celcius.
Nah, ketika terjadi, maka karbon tadi menjadi intan, menjadi berlian. Lantas kemudian ketika pada saatnya tiba, berlian ini akan muncul, akan keluar dari bumi melalui gunung berapi. Nah, kemudian sampai dengan diolah, kemudian jadi perhiasan, dan nilainya sangat tinggi, melebihi emas. Bahkan bisa triliunan untuk berlian yang besarnya mungkin beratnya 50 gram gitu. Nah, jadi coba kita perhatikan teman-teman. Jadi intan itu berasal dari tempat yang sangat dalam, sangat ekstrim, sangat tidak tidak enak gitu. Tekanannya tinggi, suhunya sangat tinggi. Dan hasilnya apa? Menghasilkan suatu perhiasan yang sangat berharga, yang mulia, yang nilainya sangat tinggi gitu. Nah, maka teman-teman, kalau kita belajar dari berlian ini, intan ini, kalau kita ingin menjadi insan yang bernilai, maka kita harus siap dengan berbagai tekanan hidup. Kita harus siap dengan lingkungan yang mungkin tidak mengenakan, dengan kondisi yang tidak kita sukai. Contoh belajar, jangan sampai kita itu kadung ada ikat ya. Astagfirullah. Jangan sampai kita itu belajar hanya hal yang disukai. Fa insya Allah setiap pelajaran yang ada di sekolah, ada di SMP, ada di SD, SMA, itu punya ibrah masing-masing. Dan yang paling utama apa? Mendekatkan diri kita pada Allah, lebih mengimani Allah. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka dia harus siap menanggung derita kebodohan. Oke, jadi pada poinnya adalah mari kita belajar bahwa suatu hal yang memiliki nilai tinggi itu bukan berasal dari tempat yang enak, bukan berasal dari kondisi yang melalaikan, melainkan berasal dari proses yang panjang dan tidak mengenakan. Maka kita membiasakan diri untuk menempa diri kita menjadi insan yang lebih baik. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.